Halo teman-teman sejawat perawat. Pada video kali ini kita akan menjelaskan materi perawat ahli pertama, yaitu tentang materi kompetensi umum yang berkaitan dengan komunikasi terapeutik, edukasi keperawatan, lalu yang terakhir ada praktik dan kode etik. Oke, pertama kita masuk ke penjelasan tentang komunikasi terapeutik, di mana komunikasi terapeutik itu sendiri merupakan komunikasi profesional bagi perawat yang direncanakan dan dilakukan untuk membantu penyembuhan atau pemulihan pasien. Di mana bentuk-bentuk komunikasi terapeutik? Yang pertama, ada komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah pertukaran informasi secara verbal, terutama pembicaraan dengan tatap muka. Komunikasi verbal biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Dalam komunikasi verbal, kita perlu menjelaskannya dengan cara yang jelas dan ringkas, dengan perbendaharaan kata yang mudah dipahami, memiliki arti denotatif dan konotatif, di mana arti denotatif yaitu memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan, sedangkan arti konotatif merupakan pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Saat berkomunikasi, kita perlu memberikan jeda atau selaan dan kesempatan berbicara dengan lawan bicara kita. Ketika berkomunikasi, kita juga perlu memperhatikan waktu yang tepat dan relevansi. Jangan lupa juga berikan humor supaya tidak bosan. Lalu, untuk jenis komunikasi yang kedua, ada komunikasi tertulis. Di mana komunikasi tertulis yang dimaksud di sini adalah layanan komunikasi terapeutik dokter dan para medis atau perawat terhadap pasien, misalnya seperti penulisan nama obat, memo, atau penulisan surat, keterangan tentang penyakit, keterangan harga obat, dan lain-lain. Adapun fungsi komunikasi tertulis dalam komunikasi terapeutik di rumah sakit antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai tanda bukti tertulis yang otentik, misalnya persetujuan operasi. Yang kedua, sebagai alat pengingat atau berpikir bila mana diperlukan, misalnya surat yang telah diarsipkan. Lalu sebagai dokumentasi historis, misalnya surat dalam arsip lama yang digali kembali untuk mengetahui perkembangan masa lampau. Sebagai jaminan keamanan, umpamanya surat keterangan jalan. Yang terakhir yaitu sebagai pedoman atau dasar bertindak, misalnya surat keputusan, surat perintah, ataupun surat pengangkatan. Jenis komunikasi ketiga yaitu komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, yaitu tanpa kata-kata. Jenis komunikasi nonverbal yang pertama ada kinesik. Kinesik adalah pesan nonverbal yang diimplementasikan dalam bentuk bahasa isyarat tubuh atau anggota tubuh. Yang kedua, ada proksemik. Proksemik yaitu bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh ruang dan jarak antara individu dengan orang lain, waktu berkomunikasi atau antara individu dengan objek. Yang ketiga, ada haptik. Haptik seringkali disebut zero proxemics, di mana artinya tidak ada lagi jarak di antara dua orang saat berkomunikasi. Haptik itu contohnya seperti menepuk-nepuk, meraba, memegang, mengelus, ataupun mencubit.
Contoh komunikasi nonverbal selanjutnya ada paralinguistik, yaitu meliputi setiap penggunaan suara sehingga dia bermanfaat kalau kita mau menginterpretasikan simbol verbal. Sebagai contoh, orang-orang Muang Thai merupakan orang-orang yang rendah hati, mirip dengan orang Jawa yang tidak mengungkapkan kemarahan dengan suara yang keras. Selanjutnya ada artefak. Kita memahami artefak dalam komunikasi nonverbal dengan berbagai benda material di sekitar kita. Lalu bagaimana cara benda-benda itu digunakan untuk menampilkan pesan tatkala dipergunakan? Sepeda, mobil, televisi, komputer, mungkin sekedar benda. Namun dalam situasi sosial tertentu, benda-benda itu memberikan pesan kepada orang lain. Selanjutnya ada logo dan warna. Kreasi dan perancang untuk menciptakan logo dalam penyuluhan merupakan karya komunikasi bisnis. Namun, model karya dapat ditiru dalam komunikasi kesehatan. Lalu yang terakhir dari komunikasi nonverbal itu ada tampilan fisik tubuh. Seringkali kita mempunyai kesan tertentu terhadap tampilan fisik tubuh dari lawan bicara kita. Kita seringkali menilai seseorang mulai dari warna kulitnya, tipe tubuh seperti atletis, kurus, bungkuk, gemuk, dan lain-lain. Tipe tubuh itu merupakan cap atau warna yang kita berikan kepada orang itu. Yang pertama kali kita perhatikan biasanya adalah penampilan individu atau self-performance. Penampilan diri adalah tampilan pertama yang akan dilihat atau diperhatikan oleh orang atau individu yang terlibat dalam suatu proses komunikasi interpersonal, juga di dalam peristiwa komunikasi. Selanjutnya ada intonasi suara. Intonasi suara dalam proses komunikasi adalah tinggi rendah, kuat lembutnya suara ketika seseorang mengucapkan kata atau kalimat ketika sedang melakukan dialog atau pembicaraan dengan orang lain. Lalu kita melihat ekspresi wajah seseorang. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal dan dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. Selanjutnya ada sentuhan. Salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling sensitif selain dari intonasi suara dan ekspresi wajah adalah sentuhan atau communication touch. Isyarat-isyarat yang kita terima dari terjadinya kontak fisik amatlah jelas. Tanpa berkomunikasi secara verbal, seseorang dapat menggunakan sentuhan untuk berkomunikasi serta memahami makna sentuhan tanpa harus dilakukan dengan kata-kata dan suara. Ada beberapa tahapan atau fase dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu fase orientasi atau tahap perkenalan. Dalam tahap perkenalan atau fase orientasi dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan pasien. Pada fase ini, hubungan yang terjadi masih dangkal dan komunikasi yang terjadi bersifat penggalian informasi antara perawat dan pasien. Fase ini dicirikan oleh 5 kegiatan pokok, yaitu testing atau percobaan untuk saling berkenalan, building trust, yaitu membangun kepercayaan, identification of problem and goals, atau identifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan, clarification of roles, mengklarifikasi peran, dan contract formation, atau membuat perjanjian atau kontrak keperawatan. Fase yang kedua yaitu ada fase kerja atau working, merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tahap kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi terapeutik karena di dalamnya dokter dan perawat diwajibkan untuk membantu dan mendukung pasien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya dan kemudian menganalisa respon
ataupun pesan komunikasi verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh pasien. Lalu ada fase terminasi atau akhir pertemuan, di mana fase terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. Tahap terminasi dibagi menjadi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dan pasien. Setelah hal ini dilakukan, perawat dan klien masih akan bertemu kembali pada waktu yang berbeda sesuai dengan kontrak waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan terminasi akhir dilakukan oleh perawat setelah menyelesaikan seluruh proses keperawatan. Menurut Ajar Galih Pratiwi tahun 2017, komunikasi terapeutik mempunyai tujuan untuk pertumbuhan klien yang meliputi beberapa hal. Di antaranya, penerimaan diri dan peningkatan terhadap penghormatan diri, kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superior dan saling bergantung dengan orang lain, peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realitas, dan rasa identitas personal yang jelas dan meningkatkan integritas diri. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsep edukator perawat. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa pengertian perawat itu sendiri. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun klasifikasi peran perawat, yaitu diantaranya adalah sebagai caregiver atau pemberi asuhan, manager and community leader atau sebagai pemimpin komunitas, edukator. Adapun klasifikasi peran perawat, yaitu diantaranya sebagai care provider atau pemberi asuhan, lalu ada manager and community leader atau pemimpin komunitas, sebagai edukator atau pendidik, advokat atau pembela, researcher atau peneliti, caregiver atau pemberi perawatan, konselor, dan kolaborator. Sebagai perawat ahli pertama, penting bagi kita untuk menjadi edukator atau pendidik yang baik, di mana dalam menjalankan peran untuk memberikan informasi pengetahuan dan pelatihan keterampilan kepada pasien, keluarga pasien, maupun anggota masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Perawat sebagai pendidik harus memiliki kemampuan sebagai syarat utama antara lain wawasan ilmu pengetahuan, komunikasi, pemahaman psikologis, dan sebagai model atau contoh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran perawat sebagai edukator diantaranya yaitu persepsi iklim pendidikan pasien, persepsi peran perawat memberikan edukasi, kemampuan pasien untuk menulis dan membaca, budaya pasien, bahasa sehari-hari yang digunakan pasien, hambatan fisik dan lingkungan pasien, gaya belajar pasien, metode edukasi perawat, beban kerja perawat yang tinggi, ketidakpuasan kerja, serta kurangnya perhatian manajerial terhadap edukasi pasien. Terkadang ada perbedaan-perbedaan sudut pandang antar staf
untuk memberikan edukasi pada pasien yang disebabkan oleh kurangnya interaksi yang sesuai dan bidang pendidikan antar staf yang berbeda. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar staf dapat menghambat proses edukasi pasien. Untuk menawarkan yang tepat terkait edukasi pasien, perlu interaksi dan diskusi antar staf untuk menentukan tindakan apa yang harus diberikan dalam upaya edukasi pasien. Kita sebagai perawat juga memiliki tanggung jawab pada pendidikan kesehatan pasien, yaitu persiapan pasien dalam menerima perawatan. Sebagai contoh, yaitu penyuluhan preoperasi ataupun injeksi insulin. Lalu persiapan pasien pulang dari perawatan rumah sakit, contohnya medikasi untuk pulang dan prosedur tertentu dan risiko komplikasi yang mungkin menyebabkan pasien kembali ke dokter atau rumah sakit. Lalu pencatatan aktivitas pendidikan pasien, seperti contohnya menuliskan pendidikan kesehatan tertentu dalam catatan kesehatan pasien, format catatan pendidikan pasien, atau ringkasan pasien pulang. Prinsip dalam pendidikan kesehatan yaitu menggunakan tempo yang lambat ketika memberikan pendidikan kesehatan, memberikan informasi yang tidak berbelit-belit, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman, menetapkan tujuan dalam memberikan pendidikan kesehatan, serta memberikan informasi yang baru. Adapun landasan etik atau moral perilaku perawat, yaitu otonomi atau menghormati hak pasien, mandiri dan bersedia menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan. Otonomi juga diartikan penghargaan terhadap otonomi klien dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada beneficence atau melakukan yang terbaik bagi pasien. Tiap keputusan dibuat berdasarkan keinginan untuk melakukan yang terbaik dan tidak merugikan klien. Selanjutnya ada non-maleficence atau tidak merugikan pasien, tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik maupun psikologis. Ada justice, yaitu bersikap adil kepada semua pasien, tidak mendiskriminasikan klien, memperlakukan berdasarkan keinginan klien, kebutuhan spiritual klien. Selanjutnya ada fidelity atau selalu menepati janji. Caring, selalu berusaha menepati janji, memberikan harapan yang memadai, komitmen moral, dan peduli. Yang terakhir ada veracity, jujur kepada pasien dan keluarga, mengatakan tentang kebenaran, tidak berbohong dan menipu, dan fokus informed consent. Teman-teman sejawat perawat, sekian pembahasan kita mengenai materi kompetensi umum. Untuk teman-teman sejawat perawat yang memiliki pertanyaan atau ingin membahas mengenai kompetensi umum, bisa langsung drop pertanyaan atau pembahasan kalian di kolom komentar ya. Atau bisa juga DM ke Instagram kami @suksesppk dan CPNS. Atau bisa juga DM ke Instagram kita @suksesp3k dan CPNS. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.